Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Sangar, sharing obrolan tentang keluarga bersama Kemenuk Bangga Provinsi Aceh. Nah, pada episode menarik kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Duta Genre Aceh tahun 2024 yang insya Allah akan mewakili Provinsi Aceh pada tahun ini 2025 ke tingkat nasional, tepatnya di Kepulauan Riau. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita akan menyapa Vira dan juga Fikrul. Oke. Halo Kak. Oke, halo Fikrul Halo, dan Kak. Vira. Wow, teman-teman yang menonton pastinya penasaran. Duta-duta ini dari mana sih? Dan kok bisa sih mereka jadi duta? Boleh langsung saja Fikrul memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya semuanya kenalin Kak. Nama aku Fikrul Azka, biasa dipanggil Fikrul, dan saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Syah Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Dan asal itu dari Aceh Barat Daya, itu barat selatannya Aceh Kak. Waduh, saya curiga ini dari sekolah, dari kampusnya, dari kabupatennya kok sama semua. Wah. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin ya. Mungkin ya. Oke, langsung saja kita akan menyapa dan berkenalan dengan adik gemes yang warna pink di ujung sana. Boleh, silahkan Vira. Oke, halo semuanya, halo Kak Kandi, halo Green Rangers. Kenalin, nama aku Zafira Amani, boleh dipanggil Vira, Duta Genre Putri Aceh 2024. Kini berkuliah di Universitas Syah Kuala, tepatnya di Fakultas Teknik, di Prodi Teknik Pertambangan. Dan aku berasal dari Kota Banda Aceh. Halo. Oke. Hai, jadi udah kenalan kan? Ini ada Bang Fikrul dari jurusan Ilmu Komunikasi Aceh Barat Daya dan ada Kak Vira dari Teknik Pertambangan dari Banda Aceh dan dua-duanya merupakan Duta Genre Aceh. Tanpa berlama-lama, aku pribadi juga penasaran. Kita langsung aja tanya ya, sebenarnya Duta Genre itu apa dan kenapa sih harus ada Duta Genre? Boleh? Mungkin ladies first ya. Tadi kan Fikrul duluan, kita boleh dari Vira dulu. Silahkan. Oke, jadi kalau misalnya mengenai genre, kenapa sih sebenarnya genre itu ada? Jadi genre itu sebenarnya ada untuk remaja Indonesia. Jadi remaja Indonesia itu bagaimana remaja bukan hanya menjadi objek pasif, tapi menjadi subjek yang aktif untuk pembangunan nasional bangsa ini. Nah, jadi diadakannya Duta Genre itu sehingga mereka bisa menjadi role model yang bisa memberikan contoh baik kepada si subjek-subjek aktif nantinya, sehingga bisa beramai-ramai untuk ke jalan yang positif dalam hal kependudukan, pembangunan keluarga dan juga keluarga berencana. Jadi kalau misalnya di genre itu fokus pada 3 substansi tersebut, selain itu juga genre fokus pada permasalahan-permasalahan remaja lainnya, seperti halnya kasus HIV/AIDS yang menaik, terus juga ada kesehatan mental dan tentunya permasalahan remaja lainnya yang sangat kita fokuskan di genre. Jadi genre itu bukan hanya duta dengan selempang ya Fikul, kita benar-benar berdampak untuk masyarakat gitu. Oke, jadi benar teman-teman, meaningfulnya itu adalah hal yang paling nomor satu yang kita utamakan, bukan hanya kehadirannya tapi juga kebermanfaatan dan bermaknanya untuk remaja ini. Dan tadi ketika aku pribadi mendengar penjelasan dari Vira lumayan kompleks ya teman-teman, sampai HIV/AIDS pun itu jadi tugas Duta Genre untuk meminimalisir dan juga mengedukasi remaja-remaja yang ada di Aceh dan juga Indonesia pastinya, karena insya Allah sebentar lagi akan menjadi Duta Genre Indonesia. Amin. Dan kita lanjut nih ke Fikrul, kita akan tanya-tanya sebenarnya program-program di genre ini ada kaitannya dengan BKKBN atau kalian punya program sendiri atau sebenarnya punya quick win apa nih? Boleh diceritakan? Oke, jadi kalau misalnya berbicara tentang genre ya, kita mungkin nggak juga terlepas dengan kementerian kita, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, kalau kata Pak Menteri itu, Kemenuk Bangga itu mengurusi masyarakat ataupun keluarga itu dari lahir sampai ujung akhir hidupnya gitu, termasuk remaja itu melalui program genre. Nah, program-program kita saat ini Genre Indonesia sudah merumuskan 5 isu strategis dan juga ini menjadi isu-isu strategis juga yang dibawa untuk seluruh genre yang ada di Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah tentang kesehatan, yang kedua itu adalah tentang pendidikan, yang ketiga adalah tentang karir, keempat adalah kehidupan bermasyarakat, dan yang kelima adalah kehidupan berkeluarga. Nah, jadi program-program genre ini tentu akan ada juga dan mirip juga dengan program-program yang ada di Kemenuk Bangga. Jadi kita juga mendukung dan mendorong nih program-program di Kemenuk Bangga untuk kita sosialisasikan di remaja. Contohnya mungkin ada salah satu quick win itu adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, dan itu juga menjadi salah satu
quick win yang hari ini genre bawakan dan juga genre suarakan di tingkat remaja begitu Kak. Oke, menarik ya teman-teman. Ada GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa nggak ada GABU, Gerakan Ayah. Ayah Ibu aja Wah. terus? Tapi kenapa fokusnya ke ayah? Ini penting nih, berhubung kita perempuan 2, Iya. Oke. calon ayah 1, kayak kita harus tanya nih Iya, Vira, benar. Oke. ada apa sih, kenapa isu ini menjadikan ayah itu penting sampai masuk quick win? Boleh dijelaskan Nah, Fikro? Jadi tahun 2021 UNICEF itu mengeluarkan sebuah data bahwa 20,9% anak di Indonesia itu mengalami fatherless. Oh my Jadi sosok ketiadaan ayah. Nah, sosok ketiadaan ayah ini tuh berbeda dengan yatim. Nah, kalau Gimana yatim itu? kalau yatim Gelap ya mungkin ayahnya itu meninggal ataupun tidak ada secara fisik. Nah, tapi kalau fatherless itu lebih luas. Jadi mungkin ayahnya ada, tapi perannya yang tidak ada. Waduh. Sosoknya ada, perannya hilang. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita hari ini. Bahkan 20,9% itu adalah angka yang sangat banyak. Banyak sekali anak di Indonesia itu mengalami fatherless tadi. Nah, belum lagi di provinsi kita menurut BPS bahwa di tahun 2022 angka perceraian kita tinggi dan juga mayoritas kepala keluarga di Aceh itu adalah perempuan. Nah, tandanya itu adalah banyak nih anak-anak ataupun keluarga yang kerapuhannya itu tinggi. Maka oleh karenanya gerakan Ayah Teladan ini untuk membawa kembali dan menyadarkan kita bahwa sebenarnya peran ayah itu sangat penting. Banyak anak-anak yang hari ini kehilangan arah, banyak anak-anak hari ini bingung nih role modelnya siapa, ya kan? Sampai-sampai dia mencari role model itu, mencari sosok ayah di orang lain. Dan itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Itu bahaya banget sih, Nah, Fikrul. makanya hari ini Kemenduk Bangga BKKBN itu hadir, negara mengurusi ini dan juga negara hadir nih untuk mendorong ayah-ayah yang ada di Indonesia, bahkan calon ayah termasuk aku pribadi. Nah, Fikro dan teman-teman yang pribadi. menonton juga ini. Benar, teman-teman yang nonton dan semua calon ayah itu untuk mempersiapkan nih perencanaan kehidupan berkeluarganya dan sehingga nanti ketika sudah menjadi ayah, tentunya kita akan ingin menciptakan generasi yang lebih emas lagi tentunya. Gitu. Oke, Masya Allah. Karena program ini juga sinyalir untuk menyiapkan Indonesia, baik dari ujung barat sampai ujung timur, pada tahun 2045 yaitu menghadapi Indonesia emas. Semoga kita bisa mendapatkan emasnya. Benar. Oke, amin. Amin. Dan ya kita akan beralih ke Vira, Fikrul, karena dari VOV perempuan sebagai anak perempuan, sebagai calon istri dan juga calon ibu, bagaimana pandangannya mengenai isu quick win fatherless ini? Boleh, silakan Vira. Jadi kalau misalnya dari Vira sendiri, kalau misalnya stigma atau paradigma tentang wanita yang empowerment wanita itu kan kalau misalnya laki-laki itu dibatasin, seperti halnya laki-laki itu fokus bekerja, sedangkan wanita itu harus mengurus anak di rumah. Walaupun kita banyak melihat juga ibu-ibu yang bekerja dan juga mengasuh, jadi sekaligus dua. Dan kalau misalnya ayah malah tidak ada, itu merupakan budaya patriarki yang terus ada sampai sekarang. Nah, walaupun demikian, sebenarnya baik dari sisi ibu dan juga ayah itu sangat penting dalam perkembangan daripada seorang anak nantinya. Jadi kalau misalnya sisi feminin ibu itu bisa terdampaknya itu pada sisi psikologis, mental daripada seorang anak. Sedangkan kalau misalnya sisi maskulinitas dari seorang ayah itu nantinya bisa berdampak pada pembuatan keputusan daripada seorang anak, kemandirian daripada seorang anak. Jadi harus dibalance antara keduanya, jangan hilang antara satunya, apalagi dari seorang ayahnya tersebut. Apalagi seorang anaknya laki-laki. Jadi ditakutkan sisi maskulinitas itu bisa hilang. Karena kita tahu sebenarnya calon ayah itu di Indonesia itu masih sangat rendah kalau misalnya mereka mau untuk mencari pengetahuan mengenai cara mengasuh atau pola asuh. Jadi bagi calon ayah yang belum menikah itu angkanya itu 27,9% yang mau mencari informasi mengenai cara pola asuh anak yang baik. Sedangkan yang setelah menikah itu ada 38,9% yang mau mencari tahu tentang pola asuh anak yang baik. Jadi itu masih sangat rendah. Jadi berarti di persen lainnya itu ayah-ayah calon ayah dan juga ayah-ayah di Indonesia itu masih males untuk mencari tahu cara pola asuh anak yang baik, malah diberikan tugasnya itu full kepada
kepada ibu atau istrinya seperti itu. Jadi ini menurut Vira sangat berbahaya dari balance tersebut, tidak balance dan tidak didapatkan pertumbuhan yang baik dan juga di 1000 HPK tersebut. Oke, benar, luar biasa ya. Emang keren banget nih Duta Genre Aceh. Tepuk tangan dulu teman-teman. Wah. Kita bisa dengar ya tadi dari sudut pandang Fikrul, dari sudut pandang Vira, dan aku bisa menyimpulkan sosok ayah ini penting banget teman-teman. Gak main-main loh. Ayah itu punya peran untuk membangun kepercayaan diri pada anak, membangun emosional, dan anak itu yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, menghadapi dunia ini, gak apa-apa asal ada ayah dan juga ada ibu. Betul. Dan tadi aku tertarik Vira sempat sebutkan bahwa ayah-ayah di Indonesia, bahkan juga di Aceh ini teman-teman, kadang ketika sudah berumah tangga, menikah, peran mereka itu hanya ada satu. Mereka berpikir ayah suami bekerja, itu peran mereka. Tapi pada dasarnya bukan hanya itu, harus ada balance ya Vira. Bahwa pekerjaan rumah seperti mengantar anak ke sekolah, menemani anak bermain di weekend mungkin karena ayahnya sibuk bekerja dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab dan bukan hanya pilihan tapi memang harus dikerjakan. Gimana nih menurut Vira? Iya, benar banget, setuju banget sama yang Kak Kandi bilang tadi. Kalau misalnya ayah memang harus terlibat secara aktif di segala hal yang anak lakukan, sehingga si anak nantinya tidak mencari sosok ayah tersebut di orang lain seperti yang Fikul katakan tadi. Jadi ada film atau series yang kita ada kaji, Fikul, ada Sugar Candy atau Sugar Daddy seperti itu. Oke, gimana itu? Menarik. Iya, jadi pemeran utama itu Aurel itu dia mencari sosok ayahnya itu ke om-om seperti itu. Jadi sangat berbahaya Fikul karena itu tentunya bisa mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pergaulan bebas dan juga nantinya bisa berujung ke permasalahan HIV/AIDS. Ya, jadi sangat-sangat berdampak karena akar dari permasalahan tersebut ialah ayah yang tidak hadir, tidak terlibat dalam pola asuh dari anak. Jadi juga dari yang Virko katakan tadi, ayah yang fatherless itu bukan hanya ayah yang tidak ada seperti perceraian ataupun meninggal, tapi juga ayah yang tidak terlibat langsung dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Oke, aduh, brutal dan sefrontal itu ya, tanpa ayah. Betul. Aduh. Dan Kak Kandi juga pengen tanya nih, tadi kan HIV/AIDS dan sebagainya itu juga disebabkan oleh homo, ya perilaku menyimpang itu, dan kakak pernah dengar atau mungkin baca lewat di FYP, TikTok dan juga Instagram bahwa boti-boti maaf itu juga hadir karena kurang sosok ayah. Gimana nih menurut Fikrul? Benar sekali, salah satu penyebab hal tersebut juga penyimpangan tersebut juga terjadi karena hilangnya peran ayah ataupun sosok ayah tadi. Jadi dia mungkin ya teman-teman kayak dia terlahir dan juga orang tua ataupun ayahnya itu tidak peduli dengan dia, sehingga dia merasa bahwa dia itu lebih dekat cenderung ke ibunya, cenderung ke cewek, cenderung ke teman-temannya yang perempuan, sehingga dia tidak mendapatkan nih role model laki-laki yang tepat gitu, sehingga ada pelencengan seperti itu gitu. Dan termasuk beberapa waktu terakhir kami juga program Fikul dan Vira itu salah satunya di panti asuhan. Kita menyasar teman-teman di fatherless juga. Di situ kita melakukan pretest dan juga melakukan sedikit observasi. Ada beberapa hal yang disebabkan oleh fatherless tadi. Contohnya? Mungkin salah satunya adalah yang paling besar, 80% anak fatherless itu adalah kekurangan kepercayaan kepada orang lain. Jadi sehingga kalau misalnya dia kurang percaya dengan orang lain, apalagi percaya sama gurunya, tidak percaya sama orang yang lebih tua, sehingga dia dapat menormalisasi sesuatu hal yang menyimpang gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya dan menjadi hal yang perlu kita perhatikan dengan isu fatherless ini gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman, dan kita harap yang menonton podcast ini baik calon ayah maupun calon ibu dapat menjadi PR ya untuk mencari calon pasangan, karena ketika mau menikah nanti Vira dan Fikrul, kita bukan hanya melihat dia itu cocok untuk jadi suami kita atau cocok jadi istri kita, tapi kita lihat cocok nggak ya jadi ayah atau cocok nggak ya jadi ibu dari anak-anakku. PR besar nih Vira dan Fikrul. Oke. Dan ya kita mau lanjut juga ini. Tadi kan kita udah bahas nih fatherless itu punya peran yang signifikan gitu. Kalau kasus itu semakin marak terjadi, kasihan gitu generasi kita tumbuh tanpa ada peran dan sosok dari ayah itu. Mungkin hadir fisiknya tapi peran lainnya tidak ada dan tidak tercukupi. Kita akan menyinggung kepada peran ibu, calon ibu. Apa aja sih yang harus disiapkan oleh calon ibu? Karena juga sensitif ya. Karena ibu akan
mengandung, melahirkan dan juga menyusui nih Iya. untuk memenuhi nutrisi-nutrisi perkembangan anak di 1000 HPK. Boleh nih dari calon ibu dulu langsung aja. Oke. Jadi ada yang namanya tadi 1000 HPK yang Kak Kandi singgung, itu 270 hari di masa kehamilan dan juga 730 hari setelah melahirkan. Nah, jadi pada waktu tersebut merupakan golden age yang harus dipenuhi nutrisi baik dari sejak hamil maupun nantinya setelah melahirkan. Jadi nutrisi yang seimbang seperti mengonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku yang kita selalu suarakan ya di kegiatan ini genting. Jadi ada sepertiga dari setengah piring untuk buah-buahan, terus sepertiga dari setengah piring lauk pauk, terus ada 2/3 dari setengah piring makanan pokok dan juga 2/3 dari setengah piring sayur-sayuran. Jadi ini merupakan nutrisi yang seimbang untuk nantinya kita bisa mengoptimalkan nutrisi bagi kita, apalagi kita merupakan calon ibu nantinya. Nah, jadi kalau misalnya selain di 1000 HPK tersebut, kita juga harusnya mempersiapkan diri sejak sekarang. Jadi mulai dari sekarang kita sudah bisa mengonsumsi daripada isi piringku, terus juga mengonsumsi tablet tambah darah ketika kita saat ini juga, apalagi kita wanita itu mengalami siklus bulanan yaitu menstruasi, jadi kekurangan darah, jangan sampai kita nanti terkena anemia. Jadi dari hal tersebut kita benar-benar harus menjaga pola hidup kita, terus juga aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Jadi banyak banget yang harus PR kita nih calon ibu untuk nantinya bisa menjadi ibu yang tentunya sesuai dan juga bisa ideal. Karena tentunya untuk pernikahan sendiri, kalau misalnya dari pemerintah itu 19 tahun. Tapi kalau misalnya karena kita dari Kementerian Bangga BKKBN, jadi kita ikut 21-25 keren. Jadi 21 bagi wanita dan juga 25 tahun bagi laki-laki. Usia ideal menikah atau minimalnya. Bukan harus 21-25. Karena kita nggak tahu jodoh ya. Iya, benar. Tadi aku dengar PR-nya banyak banget ya. Aku aja sebagai calon ibu, aduh ini banyak banget dan nggak boleh main-main ya. Karena untuk melahirkan generasi baru, kita harus menyiapkan diri kita siap nggak? Siap fisiknya, mentalnya, finansialnya, dan juga siap dalam bermasyarakatnya. Nggak boleh abal-abal ya teman-teman. Nggak boleh abal-abal kayak gitulah pokoknya. Dan tadi ada Vira singgung mengenai anemia. Kenapa sih anemia itu penting banget untuk dihindari? Boleh dijelaskan nih Vira dulu sebelum di Fikro. Jadi anemia itu kondisi ketika kita kekurangan sel darah merah. Jadi kekurangan darah yang diwajibkan kita untuk mengonsumsi yang ada yang zat besi. Nah, jadi salah satu contohnya ialah tablet tambah darah. Jadi anemia ini juga bisa berakar ke nantinya ke stunting. Jadi anak yang dilahirkan apabila seorang ibu itu anemia itu bisa melahirkan anak yang stunting. Jadi benar-benar anemia ini harus dicegah yaitu dengan tadinya minum tablet tambah darah, juga bagaimana nantinya bisa anemia ini juga bisa berakar ke stunting, itu harus dihindarkan juga. Jadi untuk menghindari stunting itu harus menghindari anemia, yaitu dengan mengonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku, terus tablet tambah darah, beraktivitas minimal 30 menit. Dan jangan begadang. Jangan begadang. Iya, sering banget ya kalau misalnya remaja kayak kita main Roblox. Ketahuan ya. Main Roblox. Jam berapa tidur Fikro? Fikro tidurnya jam 10 ya. Waduh banget. Kalau Vira tadi malam? Tadi malam lebih dikit. Lebih dikit. Iya, jam 11. Karena kita capek dari kegiatan dance ya. Dari mata-matanya kelihatan tidurnya cepat sih. Ini agak ini ya. Nah kita makasih nih Vira. Luar biasa penjelasannya, singkat, jelas, kompleks sedikit nggak ngaruh. Tadi kita udah poin-poinnya gitu kita catat. Kita lanjut ke Fikro. Jadi kita udah ngomongin dari VOV calon ibu bahwa banyak PR yang harus disiapkan untuk nanti menikah, mengandung, dan melahirkan. Dan bagaimana pandangan dari calon ayah dengan semua rintangan-rintangan dan juga tantangan itu. Berarti calon ayah itu harus memastikan PR ibu tadi dapat selesai dengan tepat gitu. Jadi kita mendorong ibu, calon istri kita, calon ibu nanti itu dapat menyelesaikan PR-nya itu dengan mudah. Nah, jadi kayak dengan seperti apa, kayak tadi makan makanan bergizi. Nah, makan makanan bergizi berarti disuplai oleh suaminya dan juga
kebahagiaan istri, nah kebahagiaan ibu itu kan penting juga ya. Maka supply-nya itu harus dari suami. Nah, tentunya makanya penting nih perencanaan kehidupan berkeluarga supaya apa? Supaya nanti calon ayah, calon ibu itu tahu nih apa yang perlu dilakukan. Nah, dan membentuk keluarga tuh bukan tentang aku kamu jadi kita. Ya kan, bukan hanya tentang ya kan, bukan tentang hanya ibu kamu jadi ibu kita gitu ya kan. Nah, jadi lebih besar lagi, lebih luas lagi, banyak hal yang perlu disiapkan. Nah, tentunya jadi sebagai calon ayah nggak hanya finansial tapi juga emosional perlu menjadi hal penting supaya jangan sampai ada amit-amit sekali ada kasus KDRT yang terjadi ataupun emosional laki-laki yang tidak bisa menghandle ya kan, tidak terkontrol, apalagi punya anak nantinya lebih riweuh lagi ya kan. Nah, makanya penting memang mematangkan usia pernikahan, memaksimalkan usia pernikahan itu juga penting. Nah, jadi sebagai calon ayah juga banyak PR-nya, ya kan, dan juga harus lebih ekstra lagi nih untuk belajar dan juga menerima. Nah, untuk memahami orang-orang di sekitar kita. Jadi itu sih yang harus dilakukan oleh laki-laki dan juga calon ayah menurut Fikrul ya kan. Wow, luar biasa Fikrul, bener banget. Karena jujur ketika menyiapkan generasi muda atau generasi bangsa yang akan meraih Indonesia Emas nanti, perlu kedua peran ini saling berkaitan. Bukan hanya calon ibu aja yang harus tahu banyak hal, tapi calon ayah juga ikut mendukung. Karena gini, ketika sudah menikah nanti, mereka akan hidup bersama ya. Hidup bersama dan semuanya itu akan dilakukan secara bersama-sama. Baik itu dari problem solvingnya tadi harus bagus, apalagi sebagai calon kepala keluarga perempuan ini, jujur ya Vira, kita nih labil ya. Apalagi nanti pas ada momen di tiap bulan kita datang bulan menstruasi itu, aduh hormonnya tuh. Kalau kayak belum tahu aja nanti ya rasakan sendiri bagaimana menghadapi amarah-amarah yang bergebu-gebu itu. Dan pasti sebagai calon ayah, calon suami ya lebih harus bisa membimbing lah ya. Harus lebih Gak apa-apa sayang. Kayaknya tadi ayah harus siap ya, jangan sampai ayahnya yang dibimbing sama itu ya. Itu bahaya, ya? Takutnya ayahnya siap mah. Terus aku tadi dengar juga penjelasan mengenai stunting. Jadi genre ini sekompleks itu ya teman-teman. Benar sekali. Kalau lulusannya tadi nggak ada yang kedokteran ya, ini teknik lagi ya. Ini ilmu komunikasi, tapi kan ada teknik tentang remaja dan juga ilmu tentang remaja. Lebih kayak kalau misalnya teknik pertambangan sumber daya alam, kayak ini sumber daya manusia. Klop ya. Klop banget. Pantesan berpasangan. Sebenarnya enggak sih, aku sendiri. Kalau misalnya teknik pertambangan itu kan sumber daya alam. Kalau misalnya genre itu kan sumber daya manusia. Jadi nggak ada buang Fikro. Jadi kalau misalnya kita bersatu itu yang kerja adalah Vira, yang ngurus keluarganya Fikro. Iya kan? Yang menambang Vira. Yang komunikasi Fikro. Dapet sih. Aku suka. Wow. Nah kita kembali lagi nih ke topik kita tadi mengenai quick win dan juga permasalahan remaja. Kamu mau tahu nih, sebenarnya stunting itu apa sih? Karena namanya tuh sering didengar, kayak setiap pimpinan ngomong, pejabat ngomong, kita harus mencegah stunting. Stunting itu berbahaya, stunting ini bla bla bla. Apa sih stunting? Siapa yang mau jawab dulu? Fikro dulu. Boleh, coba Fikro, nanti dibantu Vira. Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh bagi anak karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, tadi mungkin Vira udah bilang 1000 hari pertama kehidupan tuh mulai dari kandungan sampai sudah melahirkan. Nah, itu tuh kondisi gizinya tuh harus tercukupi. Jika kurang maka terjadilah anak tubuh pendek atau biasa kita bilang anak kerdil. Nah, jadi berat badannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, makanya indeks massa tubuhnya juga rendah. Nah, itu yang menyebabkan namanya stunting. Nah, stunting ini bukanlah penyakit, tapi adalah kondisi sehingga dia nggak bisa disembuhkan. Dia hanya bisa dimaksimalkan. Kalau misal sudah terjadi dia nggak bisa sembuh. Tapi kita hanya bisa memberikan gizi yang cukup dan seimbang sehingga nantinya dia terlepas dari kondisi stunting tersebut. Nah, dampak stunting ini tuh bukan hanya di waktu itu saja, tapi juga di masa depan anak tersebut. Seperti dia lebih tidak berkembang seperti anak seusianya. Jadi mungkin di usia 6 tahun di anak seusianya itu udah bisa masuk sekolah. Tapi kalau misalnya dia stunting,
itu akan sulit dia memahami pelajaran di kelas, Waduh. sangat sulit dia dapat bersosial karena memang nggak cuma tumbuh fisiknya saja tapi juga perkembangan otak dan perkembangan emosionalnya juga lebih rendah begitu. Aduh, saya merinding ya, jadi kayak aduh ini PR-nya banyak banget. Bener. Kapan itu cicil ya? Dari Sekarang. sekarang, salah satunya dengan bergabung genre. Boleh dari Vira? Oke, jadi tadi mungkin Viko udah jelasin semuanya. Jadi mungkin Vira mau bilang tentang program genre mengenai stunting. Jadi kalau misal program ada Kak Sri Kandi, gimana? Jadi ada kakak asuh Stunting. stunting. Itu juga tentunya salah satu program genre untuk memaksimalkan Pengasuhan. iya, pengasuhan dan juga pencegahan dari stunting. Betul. Juga ada One Day One Pro. Betul. Iya, One Day One Pro untuk membagikan satu telur kepada masyarakat di Remaja. event-event Betul. untuk memenuhi protein dari seseorang di setiap harinya. Betul. Yaitu dengan mengonsumsi satu telur minimal. tadinya. Dan tentunya kalau misalnya program kita sendiri Fikrul itu juga ada yang mengenai ya, ini genting, tapi kita lebih fokus terhadap kekuatan yang sekarang yaitu fatherless tadi. Tapi tidak menutup mata bahwa kita juga fokus terhadap isu-isu tersebut. Seperti kita juga ada upload video-video yang Gen Z banget mengenai stunting, juga ada mengenai pencegahan stunting. Jadi benar-benar walaupun kita enggak melaksanakannya program yang mengatasnamakan pencegahan stunting, tapi kita secara tidak langsung kita juga sudah memberikan informasi ataupun mengedukasi itu melalui sosial media. Jadi ada yang namanya serial fiksi. Benar. Iya, serial fiksi. Jadi kami sering memberikan informasi termasuk dari stunting itu. Oke, ini tadi kita udah dengar serial fiksi. Teman-teman nggak tahu sebenarnya apa fiksi-fiksi. Oh iya, Kan identik fiksi itu benar-benar. cerita-cerita Fiksi, gitu. iya. Hayalan ya. Boleh Nah. nggak diceritain dulu biar nyambung nih teman-teman yang nonton. Oke, jadi fiksi itu sebenarnya kan sebuah hayalan, imajinasi. Dan bagi kami imajinasi itu adalah wadah paling sempurna, wadah terluas untuk kita bermimpi. Aduh. Nah, jadi makanya fiksi ini yang kami namakan Vira Fikrul Menginspirasi. Waduh. Itu kepanjangannya. Kenapa namanya fiksi? Karena kami ingin bahwa setiap remaja di Aceh bahkan Indonesia itu bebas bermimpi, bebas berimajinasi karena saat remaja inilah saatnya kita merencanakan kehidupan, bermimpi dan juga ingin menyaksikan mimpi kita itu menjadi nyata bersama-sama. Makanya namanya menjadi fiksi. Deep gitu. sekali ya teman-teman, serial fiksi. Filosofi dari fiksi ini sendiri bukan kaleng-kaleng ya, bukan fiksi yang menghayal tapi ada penjelasan khusus. Iya. Karena jujur sebagai remaja dewasa nih sekarang. Oke. Sebagai remaja, aku mengalami fase-fase di mana remaja awal, remaja tengah hingga sekarang remaja akhir benar-benar masa-masa menghayal sih jujur. Benar. Lillahi ta'ala jujur. Itu benar-benar kita menghayal mulai dari aku masuk kuliah ini berharap nanti ada adegan tabrak-tabrak sama abang kelas di pintu, terus dia minta nomor WA aku, terus akhirnya nanti Dek ayo kita jalan, ternyata enggak, saking hayalnya. Akhirnya ternyata aku berpikir hayalan-hayalan seperti itu nggak boleh dilanjutkan, tapi hayalan seperti apa yang boleh dilanjutkan adalah hayalan dengan bermanfaat untuk orang sekitar, bisa memberi kebermanfaatan kita dengan ikut kegiatan, salah satunya dengan bergabung bersama genre Aceh. Iya, benar banget. Luar biasa. Hayalan-hayalan itu akhirnya terfasilitasi, bukan seperti hayalan tadi, itu hayalan yang nggak bermanfaat teman-teman. Iya, sama Kak. Iya, Vira gimana, sendiri gimana? juga sering Gimana berkhayal tuh? ya. Gimana? Jadi pertama-tama ini kenapa sih Vira masuk teknik pertambangan yang jauh banget ya, dari kata Vira itu jauh banget pokoknya. Tapi selain Vira suka matematika, kenapa Vira masuk teknik pertambangan itu karena hayalan juga Kak Kandi. Jadi Vira kenapa mau masuk? Karena mau cari suaminya di teknik pertambangan. Jadi iya. engineering. Iya, jadi Apa hashtag sekarang? engineering boy. Oke. Jadi gimana? Oke, jadi kalau misalnya Vira pikirnya nanti pas sudah masuk kerja, misalnya udah masuk kerja nanti cari suami di pertambangan, sudah nggak usah kerja lagi gitu. Itu Oke, hayalan ya, teman-teman. Hayalannya. dulu. Tapi sekarang udah fokus. Kalau misalnya Vira juga mau bekerja, jadi Betul. kita harus mandiri jadi perempuan. Karena kita lihat kasus-kasus sekarang selebgram yang KDRT, perceraian, selingkuh. iya perceraian. Jadi nantinya harga diri wanita lah yang akan jatuh. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan harga diri kita sebagai wanita dengan caranya mandiri secara finansial oleh diri kita sendiri seperti itu. Oke, benar. Karena jujur Vira, Fikrul diam dulu. Oke, Iya, siap. bercanda. Oke, Ini karena oke. laki-laki diam dulu Oke, Fikrul. oke.
kita tuh sebagai perempuan harus mandiri. Iya benar. Karena suatu saat suami itu kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan. Iya benar. Jadi kita harus percaya diri, kita harus bekerja. Jangan Iya. nanti ketika sudah hilang suami, aduh, aku gimana ini Iya, anak-anakku banyak. benar. Dan kita nggak punya perencanaan. Iya. Itulah kenapa di genre itu teman-teman, kita tuh selalu diajarkan, baik laki-laki maupun perempuan perlu punya perencanaan. Karena kita nggak tahu di masa depan seperti apa. Apakah kita akan selalu bergelimang dengan fasilitas keluarga, fasilitas suami, pasangan, kita nggak akan tahu. Benar. Kita harus menyiapkan juga untuk diri kita sendiri dan nanti anak kita sebagai tanggungan kita. Karena apa, Vira dan Fikrul? Karena anak kita tuh nggak bisa milih. Iya. Dia lahir dari ayah yang kaya raya kah, ayah yang tinggi, ibu yang cantik, ibu yang pintar. Tapi kita nih bisa memilih sebagai Iya. calon orang tua, anak kita lahir di orang tua yang seperti apa. Itu Benar, PR menariknya teman-teman. Wow. Gitu. Dan tadi aku juga dengar dari Vira bahwa kalian yang akan berangkat nanti ke Kepulauan Riau, betul? Benar. Betul. Betul, kapan nih kalau boleh tahu? Di tanggal 20 Oktober itu udah mulai ini Waduh. ya kalau lagi tag nih kita ada waktu 20-an hari lagi. Oh, luar Jadi biasa 20 ya. Oktober itu sudah mulai opening ceremony dan kita penobatan di 25 Oktober ya. 24. 24 Oktober. 24 Oktober di Iya. Kepulauan Kepulauan Riau, Riau. Tanjung Pinang. Aduh, ini sebentar lagi loh Vira dan Bener. Viko. Dan pastinya boleh nggak kasih tahu ke teman-teman di sana itu ngapain aja dan program apa saja yang sudah disiapkan untuk bertanding di nasional? Oke, Fikul dulu ya mungkin Boleh. ya. Di sana tuh kita akan tentunya bertanding di 38 sekarang ya. Oke. 38 provinsi di Indonesia kita akan bertanding bersama dengan ada 64 calon finalis Duta Genre Indonesia. Wow. Dan kebetulan nih Fikul Vira karena dari provinsi Aceh paling ujung barat Indonesia, jadi kami dapat undian nomor 1 Fikul. Semoga satu terus. Benar. Ya, amin. Dan Amin. Vira di Nomor dua. nomor urut 2. Jadi memang kita adalah ujung tombaknya Indonesia gitu ya kan. Oke. Kita akan mencoba menjadi yang pertama gitu. Dan tentu insya Allah kita berdoa dan juga berusaha Berusaha. bersama-sama Betul. tetap di nomor 1 gitu. Nah, Amin. dan di sana tentunya juga banyak kegiatan yang kita ini bahwa kementerian kita ingin melihat seberapa berdampaknya sih genre di provinsi seluruh Indonesia. Apakah genre-genre ini berdampak bagi remaja di sekitarnya? Nah, di sana kita akan membuktikannya. Dan program yang kami bawa, Fikul membawa program Rangkul. Jadi program Rangkul ini adalah ruang asa for growth, unity and love. Oh. Jadi ruang untuk remaja bertumbuh, untuk remaja itu bersatu dan untuk remaja itu mengenal cinta. Maksudnya cinta di sini adalah bahwa kasih sayang itu harus hadir dan juga perlu kita pelajari dan juga perlu untuk kita kelola bersama gitu. Nah, Rangkul ini itu terbagi menjadi 3 sub. Nah, Apa itu? yang pertama adalah Rangkul Teman Panti, yang kedua adalah Rangkul Pemerintah, dan yang ketiga adalah Rangkul Cerita Remaja Aceh. Oke, menarik nih. Poin Nah. 2. Poin semuanya Semuanya. sebenarnya. Nah, Oke. Jadi isu utamanya tetap di fatherless isu. Oke. Ya, karena jujur Fikul sendiri adalah fatherless. Nah, Aduh, Fikul. karena tapi bedanya adalah Fikul tuh menjadi yatim di usia 5 tahun. Jadi dari 5 tahun itu yatim, tapi berbedanya Fikul dengan maaf mungkin beberapa orang itu adalah Fikul itu menemukan ada sosok yang memang mengisi sosok ayah itu. Bisa jadi dari paman Fikrul, abang Fikrul, atau bahkan guru-guru di sekolah. Jujur, Fikrul sangat mengingat sekali dari semenjak baru masuk SD ya. Baru SD itu dari kelas 1 udah yatim. Di situ tuh wali kelas itu sangat membimbing sekali bagaimana bahkan untuk pubertas laki-laki bagaimana, apa yang perlu dilakukan, dan itulah menjadi pengisi. Tapi pertanyaan besar, apakah setiap remaja, apakah setiap anak yang tidak ada orang tua, apakah setiap remaja yang memiliki ayah ataupun tidak memiliki peran ayah sama seperti Fikrul? Kan jawabannya tidak. Ada banyak orang yang tidak menemukan nih akhirnya pengganti, peran pengganti. Maka adalah program Rangkul. Yang kami menyasar pilot project-nya adalah di salah satu panti yang ada di Aceh yang dirujuk dari 23 kabupaten kota. Nah, jadi kita di sini melihat perbedaan anak-anak yang hadir di situ sehingga kita melakukan namanya Rangkul Teman Panti. Nah, Rangkul Teman Panti ini adalah kegiatan nginap di panti nih Kak. Jadi kita hidup nih, kita hidup tinggal dari bangun pagi sampai tidur lagi di panti. Secara kumulatif itu seminggu lebih. Oke. Nah, jadi dan di sana kita belajar banyak hal. Kalau misalnya teman di panti itu walaupun mereka berada di keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi mereka itu punya tali persaudaraan yang kuat. Nah, walaupun memang banyak kekurangan yang perlu kita
Upgrade. dan lain sebagainya. Nah, dari rangkul teman panti tadi kita belajar banyak hal. Kita akhirnya merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Maka lahirlah rangkul pemerintah. Nah, jadi kita mengeluarkan policy brief nih Kak, policy brief terkait tentang replikasi program rangkul kepada pemerintah. Itu supaya mereplikasi program-program seperti rangkul ini, karena program rangkul ini itu dipercaya mampu untuk mengatasi isu fatherless ini secara inherent dari hulu dan hilir. Wow. Nah, hulunya apa? Hulunya itu adalah calon-calon ayah tadi. Calon-calon ayah ini remaja-remaja calon ayah tinggal di panti, belajar mengasuh anak sehingga mereka kenal dan bisa tidak kaget nih ketika nanti berkeluarga nantinya. Dan hilirnya apa? Anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anak yang memang di fatherless, akhirnya mereka merasakan sosok role model, mereka akhirnya merasakan ada sosok kakak dan abang yang mendukung dan mendorong mereka. Kurang lebihnya bisa melengkapi kekosongan tadi, benar. Dan yang terakhir adalah rangkul cerita remaja Aceh. Jadi kita ini mengadvokasikan kepada seluruh remaja Aceh bahwa kita berkolaborasi, mari kita bergandeng bersama untuk mengatasi isu fatherless ini bersama-sama gitu. Jadi Fikul mengeluarkan sebuah buku, walaupun memang belum terbit, tapi semoga nanti akan terbit pada waktunya. Jadi Adujak ada nggak dia? Semoga ada juga. Oke, harusnya ada dan di situ nanti adalah cerita bagaimana setiap cerita yang ada di panti nanti akan diceritakan di buku itu. Itu jadi secara luas program yang Fikul bawa gitu Kak. Tersentuh banget ya teman-teman, luar biasa. Oke, lanjut boleh dari Vira, gimana prokernya? Oke, jadi kalau misalnya Fikul udah ngambil isunya fatherless, kalau misalnya Vira isunya ialah kepada sasarannya itu lebih ke wanita. Jadi wanita-wanita yang inklusif. Itu wanita yang pernah terkena luka seksual. Seperti halnya kekerasan seksual juga seks pranikah. Jadi walaupun itu dua hal yang berbeda dan kita tidak membenarkan kesalahan seperti seks pranikah tersebut, tapi kita tahu bahwa mereka juga memiliki luka-luka yang mereka ingin sembuhkan dan tidak ada tempat ataupun tidak ada ruang untuk mereka bisa bertumbuh dan juga berdaya. Oleh karena dinamakannya programnya Pulih, Path to Love and Understand and Heal. Jadi itu ialah program yang diadakan untuk sebagai pasca rehabilitasi bagi teman-teman wanita. Jadi jadi ada dibagi menjadi 3 juga seperti Fikul tadi. Ada yang namanya teman pulih. Jadi teman-teman yang udah melakukan kegiatan daripada program pulih ini akan masuk ke dalam teman pulih. Terus yang kedua nanti ada namanya pulih berdaya. Jadi pulih berdaya itu ialah sebenarnya ini program Vira dari tahun 2022 sejak Vira ikut di duta sebelumnya. Jadi ini Vira lanjutkan lagi yaitu dengan inklusif juga, yaitu kepada teman-teman di SLB. Jadi kemarin 2 hari lalu Vira sendiri sudah menjalankan program pulih berdaya ini. Jadi teman-teman kita yang tadi dari RSAN, jadi mereka yang pernah terkena seks pranikah juga kekerasan seksual tersebut menjadi fasilnya, menjadi edukatornya. Mereka yang diberdayakan jadi sehingga mereka nantinya bisa mengedukasi. Jadi mereka sudah mengedukasi teman-teman di SLB. Jadi menggunakan puzzle. Jadi kita mengedukasi kesehatan reproduksi kepada remaja tuli. Jadi benar-benar sehingga mereka tuh bisa, karena seperti Fikul, mereka itu kurang kepercayaan, dikasih kepercayaan. Jadi sehingga ketika kita memberikan kepercayaan bahwa mereka bisa untuk mengedukasi bahkan ke remaja tuli, pasti mereka merasakan bahwa mereka sudah dipahami, sudah dicintai, sudah dipercayakan untuk mengambil alih daripada untuk menjadi subjek-subjek aktif yang bisa membangun bangsa ini nantinya. Jadi yang terakhir ada yang namanya pulih kebijakan. Jadi ini juga sama kayak Fikul, jadi kami membuat policy brief yang nantinya kita mengintegrasikan ya program ini ke pemerintah. Jadi dengan juga undang-undang ataupun kanun yang ada di Provinsi Aceh. Jadi nantinya pemerintah juga tahu nih bahwa ada program ini dan program ini tuh harus berlanjutkan. Jangan hanya sampai ketika kita nasional udah siap, udah selesai. Jadi kita maunya program ini tuh ada terus sampai kapan-kapan pun, bahkan bisa dilanjutkan oleh Duta Genre Aceh selanjutnya seperti itu. Luar biasa teman-teman, keren banget. Wow, aku benar-benar terkesima ya, karena jujur aku juga pernah di fase berpikir proker apa yang harus dibawa dan gak kepikiran sampai sedetail kalian, dan kalian keren banget. Dan pastinya teman-teman tadi dari 2 proker tadi, ada dari Fikul Rangkul, ada dari Vira Pulih,
kolaborasi itu adalah hal terpenting, Benar betul? sekali. Tanpa adanya kolaborasi, kita tidak akan tahu nih sebenarnya pihak-pihak mana saja yang membutuhkan. Kita itu hadir untuk bisa memberikan kepercayaan, memberikan mereka ruang untuk bertumbuh dan juga berdaya, dan bagaimana kita bisa berbagi kebermanfaatan ini. Karena kebermanfaatan yang nyata itu adalah kebermanfaatan yang dimulai dari aksi-aksi peduli. Kecil pun itu akan bermakna kalau tepat sasarannya dan juga sustain melakukannya. Luar biasa. Dan kita udah nggak kerasa Fikrul, Vira, ternyata kita terlalu hangat dan akrab ya ngobrolnya. Waktunya sudah berjalan ya, sudah hampir 1 jam, hampir 1 jam malahan teman-teman. Dan ya di bagian akhir, di closing statement, aku pengen kalian semuanya menyampaikan closing statement kalian. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman yang menonton untuk dukung dan support Fiksi di tingkat nasional nanti. Boleh dari Fikrul dulu. Oke, jadi udah 1 tahun lebih bahkan Kak Fikrul Vira menginspirasi dan mengedukasi, bahkan juga hadir nih di Remaja Aceh, menjadi forum genre Aceh, menjadi duta genre Aceh untuk terus menginspirasi dan menjadi role modelnya remaja Aceh. Dan saat ini saatnya kita menunjukkan kembali bahwa remaja Aceh hari ini bukanlah remaja yang tidak bisa berkembang, bahkan remaja Aceh harus menjadi pionir-pionir nih bagi Indonesia, bagi bangsa kita, untuk menunjukkan bahwa remaja Aceh adalah remaja yang pantang menyerah, remaja yang kuat, dan remaja yang mampu visioner dan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Dan tentunya jangan lupa dukung kami, Fikrul Vira Fiksi, Vira Fikrul menginspirasi dari Provinsi Aceh, dan kami akan terus merangkul setiap suara karena kami percaya setiap hati punya cerita. Wow, keren. Boleh silahkan Vira. Oke, jadi mungkin kalau misalnya closing dari Vira, bagi teman-teman semua remaja, walaupun teman-teman mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita menjadi duta genre, tapi teman-teman bisa kok menjadi generasi berencana. Jadi dimulai tadi dengan menghindari daripada hal-hal permasalahan-permasalahan remaja, sehingga teman-teman nantinya bisa menjadi generasi berencana. Karena menjadi generasi berencana bukannya harus menjadi duta genre, tapi bisa dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman bisa dimulai dari menghindari dari permasalahan remaja, terus ikut kegiatan-kegiatan positif, berrelasi dengan orang-orang positif. Betul. Sehingga nanti teman-teman bisa untuk memberdayakan diri sendiri. Karena kalau bisa bukan kita, siapa lagi yang bisa memberdayakan diri kita sendiri. Betul. Dan tentunya jangan lupa dukung kita terus, Fiksi. Teman-teman boleh follow akun Instagram kita, Zafira Amani, juga Fikrul Aska, forum genre Aceh, terus juga ada official Adu Jaknas. Jadi nanti akan ada postingan untuk mendapatkan duta genre favorit. Jadi mungkin teman-teman boleh banget untuk follow akun official Adu Jaknas. Jangan lupa like, komen, dan juga sebarkan ke orang-orang lainnya. Jadi sehingga kita bisa membawa nama Aceh baik, bagus, dan kembali bersinar di panggung Adu Jaknas nantinya. Oke, luar biasa. Terima kasih Vira dan Fikrul. Dan betul teman-teman, aku kembali lagi mengingatkan untuk jangan lupa dukung mereka Fiksi untuk nanti di nasional dari Jaknas di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang pada nanti di akhir Oktober tahun ini, dengan cara salah satunya follow Instagram Zafira, follow Instagram Fikrul, Forum Genre Aceh, Kemenuk Bangga Provinsi Aceh, Genre Indonesia, Kemenuk Bangga Indonesia, dan juga Adu Jaknas tahun ini. Oke teman-teman, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung. Sebelum saya tutup, saya pengen nyampein juga sedikit simpulan dari teman-teman semuanya, bahwa apapun itu jangan pernah menunda untuk melakukannya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, jika itu memang positif dan bermanfaat, maka kita sudah berusaha untuk berbagi kebermanfaatan itu, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, teman-teman, dan juga seluruh masyarakat. Dan pastinya jangan pernah untuk menunda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan remaja, ya kita nggak tahu ya. Oke, sampai jumpa kembali di episode Sangar selanjutnya, sharing obrolan tentang keluarga. Saya Serkandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.